Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, terima kasih sudah menonton video ini. Pada video kali ini kami akan membahas tugas dari mata kuliah teori akuntansi. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita perkenalan dengan kelompok 6 dulu. Yang pertama ada Andi Kartika Kutasriati, Rismawati, Muhammad Asdar, Hasrianti, dan Yuliana. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, ada pendahuluan dulu. Yang pertama ada akuntansi merupakan aktivitas jasa. Fungsinya itu sendiri adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang entitas usaha yang dipandang akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat di antara berbagai alternatif tindakan. Semua badan usaha tanpa memandang besar dan sifatnya operasinya memerlukan catatan-catatan yang akurat untuk transaksi usaha. Setiap transaksi yang dilakukan dalam perusahaan mempengaruhi posisi keuangan itu sendiri, yaitu posisi aset atau aktiva, utang atau kewajiban, dan modal atau ekuitas perusahaan. Aset merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi semantik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain, yaitu kewajiban dan ekuitas. Kewajiban itu sendiri adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi pada masa mendatang yang timbul dari keharusan yang dihadapi entitas tertentu saat ini untuk mentransfer aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain pada masa mendatang sebagai hasil transaksi atau kejadian masa lalu. Jadi, bisa dikatakan perusahaan yang tidak menyelenggarakan catatan yang akurat tidak akan dapat beroperasi secara seefisien dan semenguntungkan perusahaan yang menyelenggarakan catatan yang akurat. Di samping itu, kebutuhan para pemakai informasi akuntansi atas keakuratan data akuntansi menyebabkan perusahaan menyelenggarakan pembukuan dan catatan yang akurat, yang secara wajar mencerminkan aktivitas usaha perusahaannya. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, karakteristik aset dan kewajiban. Yang pertama ada pengertian aset. Dalam kerangka konseptualnya, FASB mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomis masa depan memungkinkan diperoleh atau dikuasai oleh suatu entitas akibat transaksi atau masa lalu. Sementara itu, mendefinisikan aset sebagai potensial jasa atau manfaat ekonomi masa depan yang dikendalikan dengan pelaporan entitas sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek dapat dikategorikan sebagai aset. Yang pertama, dikuasai atau dikendalikan entitas. Yang kedua, manfaat ekonomis. Yang ketiga, timbul akibat transaksi masa lalu. Selanjutnya, ada karakteristik dasar kewajiban. Suatu objek harus memuat tanggung jawab kepada pihak lain yang mengharuskan entitas bisnis untuk melunasi, menunaikan, atau melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan cara mengorbankan manfaat ekonomisnya di masa depan untuk dapat dikategorisikan sebagai kewajiban. Kewajiban juga timbul akibat kejadian masa lalu. Kewajiban yang berasal dari kegiatan konstruktif harus diakui saat ini untuk menjadi dasar pembayaran kewajiban tersebut di masa depan. Nilai jatuh tempo telah ditentukan melalui estimasi atas kewajiban yang didasarkan pada jumlah kewajiban dan jangka waktu pelunasan kewajiban. Untuk dapat disebut sebagai kewajiban, suatu pengorbanan ekonomik masa datang harus timbul akibat keharusan sekarang. Makna dari sekarang di sini adalah waktu, yaitu tanggal pelaporan keberadaannya. Karakteristik pendukung kewajiban. Antara lain, yang pertama, keharusan untuk membayar dalam bentuk kas. Yang kedua, identitas terbayar jelas. Ketiga, berkekuatan hukum. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian dan keterbatasan laporan posisi keuangan.
Adapun pengertian laporan posisi keuangan yaitu bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, baik itu kekayaan, kewajiban, dan modal dari suatu entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan akan menjadi dasar perusahaan dalam menghasilkan suatu keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu keterbatasan yang dimiliki laporan posisi keuangan antara lain. Yang pertama itu bersifat historis. Hal ini karena laporan posisi keuangan menunjukkan peristiwa yang telah lampau. Yang kedua yaitu bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi secara semata-mata dari laporan keuangannya saja. Yang ketiga yaitu tidak luput dari penggunaan berbagai timbangan ataupun taksiran. Yang keempat hanya melaporkan informasi bersifat material. Dan yang kelima yaitu bersifat konservatif. Selanjutnya yaitu lebih menekankan pada suatu penyajian dan peristiwa sesuai dengan substansinya dan realitas ekonomi dan bukan hanya untuk formalitas saja. Yang terakhir yaitu adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis yang tingkat kesuksesannya antar bank. Keterbatasan laporan posisi keuangan pada awalnya, para pengguna laporan keuangan hanya fokus pada kegunaan laporan posisi keuangan perusahaan. Namun, belakangan mereka, khususnya para investor, lebih memilih untuk memperhatikan rasio yang berkaitan dengan laba, salah satunya yaitu earning per share. Hal tersebut mereka lakukan untuk mengetahui potensi keuntungan yang akan mereka terima dari investasi yang telah dilakukannya. Pada saat ini, perhatian mereka kembali pada kegunaan neraca, meliputi rasio pada aset, kewajiban, dan modal. Rasio likuiditas, leverage, atau ROA, return on asset, ataupun ROE, return on equity, merupakan rasio-rasio yang saat ini menjadi bagian dari pertimbangan para pengguna laporan keuangan dalam menilai sebuah perusahaan. Akan menjelaskan tentang pendekatan dalam penyusunan laporan posisi keuangan. Yang pertama, pendekatan articulate, artinya laporan laba rugi yang dianggap sebagai subklasifikasi dari pos modal. Laba rugi hanya merupakan hasil matematis yang berasal dari perubahan modal dari suatu periode ke periode lainnya. Dalam pendekatan articulate, ada dua konsep yaitu revenue expense approach dan asset liability approach. Revenue expense approach, konsep ini menganggap bahwa laporan utama adalah laba rugi yang diperoleh dari penggunaan, biaya, dan hasil yang diakui. Sedangkan asset liability approach, konsep ini menganggap bahwa langkah pertama bukan mengukur laba tetapi mengukur harta dan kewajiban. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan non-articulate, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang secara sistematis tidak banyak menjadi perhatian. Misalnya catatan modal yang belum direalisasi atau transaksi lainnya seperti transaksi valuta asing tidak dibukukan langsung ke laporan laba rugi, tetapi langsung dicatat dalam perkiraan modal. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu pos-pos aset dan kewajiban beserta klasifikasi dalam laporan posisi keuangan. Adapun yang pertama, aset lancar. Klasifikasi yang pertama mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Ketiga, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek beserta klasifikasi liabilitas pendek jika yang pertama, memperkirakan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau
tidak memiliki harta tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, di sini saya akan bahas mengenai pos-pos aset dan juga pengklasifikasiannya. Nah, seperti yang kita ketahui, aset ini atau juga dikenal nama aktiva terbagi atas beberapa bagian, yaitu ada aktiva lancar, aktiva tetap, dan juga aktiva lainnya. Pertama yaitu aktiva lancar. Aktiva lancar ini adalah suatu harta yang secara normal bisa dikonversikan atau diubah menjadi kas dalam jangka waktu maksimal 1 tahun atau dalam siklus kegiatan perusahaan yang normal atau dapat dikatakan 1 periode. Nah, aktiva lancar ini disajikan pada laporan posisi keuangan berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu dimulai dari akun yang paling likuid. Nah, yang termasuk dalam aktiva lancar ini adalah sebagai berikut, yaitu kas, kemudian ada juga kas kecil, piutang usaha, piutang mesin, bersedia barang dagang, perlengkapan, premi asuransi, sewa dibayar di muka, dan juga investasi jangka panjang. Nah, bisa dilihat di sini, semua akun-akun di sini bisa dikatakan dapat dijadikan sebagai kas dengan cepat, atau bisa dikatakan dapat dipakai dalam 1 periode. Kemudian aktiva tetap digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, bukan untuk dijual, dan memiliki nilai material tinggi. Nah, kemudian yang termasuk ke dalam aktiva tetap adalah sebagai berikut, seperti bangunan, tanah, peralatan, kendaraan, goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, aktiva lain-lain, yang merupakan aktiva yang tidak termasuk ke dalam kategori aktiva lancar atau aktiva tetap. Contohnya yaitu mesin yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan.